pertama membuat peraturan sholat id itu 7.30. Ini cari-cari masalah ini. Kenapa? Sholat itu setahun sekali. Yang mau sholat itu minatnya sangat tinggi. Dan pagi hari untuk sholat tersebut disunatkan mandi. Pagi hari raya itu nggak sempat lagi berinteraksi dengan fakir miskin. Jangankan orang kaya yang akan berzakat, orang miskin yang akan terima saja tidak sempat menanti. Padahal di pagi hari raya kita disunatkan untuk pergi lewat satu jalan, pulang lewat jalur yang berbeda. Prakteknya, saya hanya mampu menahan sepertiga jemaah. Yang lain semuanya bubar. Saya tanya ke panitia, mereka kemana? Buru-buru Pak Ustadz. Buru-buru kemana? Ke kuburan Pak Ustadz. Meninggalkan orang yang hidup untuk menuju orang yang meninggal. Buru-buru ke kuburan. Kenapa buru-buru ke kuburan? Rasulullah kalau sedang puasa sunat itu, beliau tidak konsisten. Sudah niat puasa, tapi baru jam 8, jam 9 ada yang ngajak makan, beliau makan. Beliau batalkan puasanya untuk menghargai tawaran makan dan minum. Kita tidak demikian. Beliau itu nggak pernah bayar zakat fitrah malam hari raya. Beliau bayar zakat fitrah pagi hari raya. Maka salat Idul Fitri itu ditunda sekitar jam 9, jam 10. Jadi masalah di tempat kita, Idul Fitri itu dimulai pada jam 7.30. Maka sudah beberapa hari ini saya bertanya-tanya ke tokoh-tokoh masyarakat, siapa yang pertama membuat peraturan salat Id itu 7.30? Ini cari-cari masalah ini. Kenapa? Salat itu setahun sekali. Yang mau salat itu minatnya sangat tinggi. Dan pagi hari untuk salat tersebut disunatkan mandi. Mandinya itu dengan standar mandi wajib. Prosesinya agak lama. Jadi begitu suami masuk kamar mandi agak lama sedikit, istrinya ngomel-ngomel di luar. Abang ini lamanya lama-lama katanya. Giliran istri yang masuk kamar mandi, anaknya ngomel-ngomel. Mama ini lama sekali katanya. Pagi hari raya diawali dengan ngomel-ngomel. Yang seharusnya hari bahagia, hari sukacita diawali dengan maki-maki. Pagi hari raya itu nggak sempat lagi berinteraksi dengan fakir miskin. Jangankan orang kaya yang akan berzakat, orang miskin yang akan terima saja tidak sempat menanti. Padahal di pagi hari raya kita disunatkan untuk pergi lewat satu jalan, pulang lewat jalur yang berbeda. Kenapa? Agar sambil jalan itu sempat bersilaturahmi, ketemu tetangga, jabat tangan. Waktu pulang, pergi dan pulang itu sudah setengah anggota masyarakat kita bersilaturahmi. Tapi sekarang nggak sempat. Karena kalau sempat jabat tangan di jalan, begitu sampai di tempat pelaksanaan sholat id, sallallahu, udah selawat, udah bubar. Kenapa? Karena buru-buru. Ini menjadi masalah tersendiri. Itu belum lagi di tempat sholat id. Setiap kali saya jadi khatib, sebelum turun itu saya ingatkan jemaah. Ini mohon kita yang sudah kumpul di masjid, jangan pulang dulu kecuali setelah berjabat tangan dan bersilaturahmi saling mengucapkan selamat. Itu sudah diingatkan. Prakteknya saya hanya mampu menahan sepertiga jemaah. Yang lain semuanya bubar. Saya tanya ke panitia, mereka kemana? Buru-buru Pak Ustadz. Buru-buru kemana? Ke kuburan Pak Ustadz. Meninggalkan orang yang hidup untuk menuju orang yang meninggal. Buru-buru ke kuburan. Kenapa buru-buru ke kuburan? Takut yang di kuburan nanti berangkat ke tempat lain katanya. Padahal yang di kuburan gak mana-mana Pak. Ini anomali. Hari raya, hari bertemu orang yang hidup, bukan berkunjung ke tempat orang meninggal. Maka kalau ingin ke ziarah kuburan, ziarahlah hari-hari sekarang sepanjang Ramadan ini, nanti di hari raya berhenti satu hari. Karena di dalam Islam, 2 hari yang tidak baik ziarah kubur. Hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Karena itu alokasinya untuk kebahagiaan bersukacita dengan orang yang hidup. Bukan berduka cita dengan orang yang sudah meninggal. Nah, tapi kita balik. Hari orang yang berduka cita, kita tertawa terbahak-bahak buat kenduri. Di hari kita berbahagia, lalu kita menangis datang ke kuburan. Inilah anomali hidup kita. Nah, maka usahakan nanti. Datang hari-hari ini ke kuburan orang tua kalau dekat terjangkau. Kalau jauh ada di kampung mudik hanya 1 hari, datang dulu ke rumah kerabat, nanti saat akan pulang baru berziarah ke kuburan. Karena ziarah kuburan orang tua juga menjadi sebuah ibadah bagi kita. Nah, itu baru sampai pada tahap hari raya. Barulah setelah hari raya itu nanti ada namanya puasa Syawal, puasa 6. Praktek selama ini memilih puasa di awal, di tengah, atau di akhir bulan? Atau tidak puasa sama sekali? Nah, bagi yang ingin puasa, cenderung berpikir puasa 6 di awal bulan Syawal itu lebih baik. Karena prinsipnya seperti prinsip Pak Yusuf Kalla, lebih cepat lebih baik katanya. Ternyata tidak. Puasa Syawal itu tidak ada cerita lebih baik di awal, di tengah, atau di akhir. Yang penting di bulan Syawal. Untuk kondisi kita di Indonesia yang ada tradisi mudik, justru puasa Syawal di awal bulan hari raya itu menjadi lebih buruk. Karena ada kerabat yang dari jauh pulang merantau, mereka mudik dengan biaya yang besar, pertaruhan hidup dan mati di jalanan.
sampai kampung untuk bersilaturahmi dengan kerabat-kerabatnya. Begitu sampai di kampung saat bersilaturahmi, ternyata kerabat yang dikunjungi sedang puasa. Otomatis nggak akan ada tawaran makan siang. Sama kayak sehari ini, nggak dikasih air. Hampir minum ini tadi. Ya. Nggak ada tawaran makan siang untuk tamu yang berkunjung di rumah orang yang puasa. Satu. Hanya disuguhkan air. Disuguhkan air itu pun menjadi tidak nikmat. Karena normalnya tamu yang disuguhkan air, begitu ditawarkan, silakan minum Pak, Bu. Tentu tamu yang beretika akan mengajak, yuk mari sama-sama Pak. Tiba-tiba tuan rumahnya menjawab, minta maaf Pak, kami sedang puasa. Hilang selera minum tamu yang datang. Maka bahagian dari kesempurnaan memuliakan tamu, ikut makan dan minum bersama dengan tamu. Rasulullah kalau sedang puasa sunat itu, beliau tidak konsisten. Sudah niat puasa, tapi baru jam 8, jam 9 ada yang ngajak makan, beliau makan. Beliau batalkan puasanya untuk menghargai tawaran makan dan minum. Kita tidak demikian, pokoknya saya sudah niat puasa sampai sore. Padahal orang yang sedang puasa sunat bila diundang kenduri, menghadiri kenduri itu wajib, dan pada kenduri itu wajib menikmati makanan. Karena tuan rumahnya akan bersedih hati bila suguhan makanan tersebut tidak dinikmati. Ini prinsip dasarnya. Menikmati itu wajib, melanjutkan puasa sunat. Kita lebih memelihara sunatnya daripada wajibnya. Nah, maka saran saya, kalau bulan hari raya nanti, tunda dulu puasa sunat Syawalnya, muliakan dulu tamu yang datang, tamunya datang ke kita, atau kita datang menemui mereka. Oh, kalau begitu kita datang saja Pak Ustaz, supaya tidak memuliakan tamu. Nanti kita yang jadi tamu, dimuliakan oleh tuan rumah. Tuan rumah begitu melihat kita datang, langsung mundur ke belakang, ambil sirup, dibuka. Karena ternyata belum terbuka, dibuka dengan gigi. Giginya terbuka. Nah, maksudnya. Karena suhu sedang panas, mereka ambil es batu, nggak ada palu untuk memecahkan, mereka hantukkan ke dinding. Dindingnya retak. Perjuangannya sangat berat. Masuklah es batu ke dalam linangan air tersebut. Disuguhkan ke tamunya di depan. Tiba-tiba tamu berucap, mohon maaf Pak, kami puasa. Bayangkan sakit hatinya itu. Sakitnya itu di sini. Kenapa? Perjuangan berat ini ternyata berakhir sia-sia. Maka hargai tuan rumah yang sudah bersusah payah. Kalau memang puasa, ngapain bertamu? Duduk saja di rumah. Tapi kalau duduk di rumah nanti datang tamu. Kalau begitu ngapain puasa? Nikmati saja awal hari raya itu dengan memuliakan tamu atau menjadi tamu yang dimuliakan. Maka jangan ngotot mempertahankan puasa sunat. Ini anomali-anomali yang patut kita luruskan kembali.